Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para ikhwas sekalian, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat. Yang kitab ini memberikan pada kita dua pembahasan penting. Yang pertama, muqaddimah beliau, beberapa maklumat yang berkaitan dengan masalah tauhid yang perlu kita pahami baik-baik sebelum kita masuk pada pembahasan beberapa syubhat yang beliau bawakan berkaitan dengan masalah tauhid. Yang kedua adalah baru beliau menyampaikan beberapa syubhat yang biasa banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, atau syubhat-syubhat yang sering menjadi syubhatnya orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, sehingga kita mengenal beberapa syubhat yang memang sering menjadi hujah atau argumen dari para pelaku kesyirikan. Dan tentu pembahasan ini pembahasan yang cukup penting bagi kita, khususnya ketika kita hidup di zaman yang penuh dengan syubhat, dan apalagi di sekitar kita langsung kita mendapatkan fenomena kenyataan orang-orang yang mereka terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Sebagaimana yang telah kita sering ulangi, bahwa beliau sebelum menyampaikan syubhat-syubhat yang menjadi syubhatnya orang-orang musyrikin, ada maklumat-maklumat yang selalu harus kita ingat. Yang pertama, beliau ingatkan tentang hakikat tauhid, tentang hakikat tauhid yang diajarkan oleh para Nabiullah alaihi salatu wassalam, bahwa tauhid itu intinya adalah menyatukan, atau tidak akan dikatakan mentauhidkan Allah kecuali orang mewujudkan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini harus kita fahami. Adapun beliau mencukupkan dengan tauhid dengan menyebutkan tauhidul uluhiyah, ini tauhid ifradullah bil ibadah, karena dengan definisi ini artinya di situ telah mencakup orang yang mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah pasti sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa? Karena yang berhak disembah itu adalah zat yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga sekedar hanya pengakuan rububiyah saja maka tidak cukup. Kemudian maklumat penting yang beliau sampaikan tentang kondisi masyarakat Quraisy yang statusnya adalah kafir musyrik. Bagaimana kondisi realnya masyarakat Quraisy yang dikatakan kafir musyrik ini? Apakah mereka itu kafir dalam bayangan seperti orang-orang ateis yang mengingkari Allah, yang tidak percaya terhadap Allah? Ternyata tidak. Orang-orang musyrikin Quraisy itu ternyata yang pertama, mereka memiliki keyakinan-keyakinan tentang rububiyah Allah secara umum. Dan dibawakan ayatnya. Keyakinan mereka tentang Allah, Sang Pencipta alam semesta, langit dan bumi. Keyakinan mereka tentang Allah, Sang Pemberi rezeki,
keyakinan mereka tentang Allah yang menghidupkan dan mematikan, keyakinan mereka tentang Allah yang mengatur segala urusan alam semesta, keyakinan mereka tentang Allah yang menurunkan air hujan. Ini semuanya adalah keyakinan-keyakinan tentang orang musyrikin Quraisy yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga bahwa orang-orang Quraisy bukan sekedar berkeyakinan tentang Allah Ta'ala, tentang rububiyahnya tersebut, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Bahkan mereka memiliki amal-amal ibadah yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amal-amal ibadah yang mereka miliki? Amal ibadah mereka, satu di antaranya mereka berhaji. Kemudian mereka ini talbiyah, mereka tawaf, mereka yaitu bernadar, mereka berpuasa, bahkan mereka berdoa, bahkan di saat mereka dalam kondisi terjepit, doa mereka betul-betul tuluskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi yang ada pada orang-orang Quraisy. Ini adalah perkara yang betul-betul harus kita ini fahami. Baik. Pak Rosti, gas suruh masukkan. Ini adalah perkara yang betul-betul yang mereka ada pada mereka. Kondisi orang musyrikin Quraisy, mereka berkeyakinan tentang rububiyah Allah SWT. Mereka memiliki berbagai macam amal ibadah kepada Allah SWT. Kemudian pertanyaan besarnya, ketika mereka berkeyakinan tentang Allah, tentang rububiyah Allah, lalu mereka berkeyakinan tentang lalu mereka juga memiliki berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu letak kesyirikan mereka di mana? Mereka dikatakan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penyembahan mereka kepada selain Allah seperti apa? Bentuk penyembahan mereka kepada selain Allah itu seperti apa? Ini poin-poin penting yang harus kita pahami. Ketika mereka punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala dan mereka punya berbagai macam amal ibadah kepada Allah taala, lantas apa bentuk kesyirikan mereka? Bentuk kesyirikan mereka atau penyembahan mereka kepada selain Allah bukanlah keyakinan mereka tentang sesembahan mereka, bahwa sembahan mereka itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, yang mengurus alam semesta, yang memberikan rezeki, enggak. Tetapi bentuk penyembahan mereka kepada selain Allah itu menjadikan para sesembahan tersebut sebagai wasilah atau sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meminta syafaat atau harapan syafaat mereka kepada para sembahan tersebut. Ini adalah hakikat kesyirikan yang mereka lakukan terhadap para sembahan mereka itu. Sehingga sekali lagi, apa yang mereka lakukan terhadap sesembahan mereka, satu,
mereka tidak berkeyakinan bahwa sesembahan mereka itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus alam semesta. Ini bukan itu. Bukan itu. Tetapi yang mereka lakukan terhadap sembahan mereka itu adalah keyakinan mereka bahwa para sembahan mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Status yang mereka sembah itu adalah perantara yang mereka inginkan melalui mereka akan bisa mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga yang mereka lakukan adalah pendekatan kepada para perantara tersebut. Seperti ketika seorang meyakini bahwa ketika dia ingin sampai kepada sang presiden, sang penguasa, mereka tidak akan mungkin bisa langsung, mereka harus melalui perantara, maka mereka fokusnya kepada perantara ini. Yang apabila mereka bisa fokus, apabila mereka bisa dekat dengan perantara ini, maka perantara ini akan mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Akhirnya mereka pun justru meninggalkan Allah dan mereka sibuk dengan perantara tersebut. Ini yang orang-orang musyrikin lakukan begitu. Mereka disibukkan dengan para perantara tadi. Harapannya kalau mereka betul-betul bisa oke dengan perantara ini, maka perantara itu akan bisa mengantarkan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perantara ini mereka yakini yang akan menjadi syafi', yang akan menjadi pembela, pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka tentang sesembahan yang mereka sembah tersebut. Dan ini poin penting harus kita fahami. Sehingga jangan punya bayangan orang-orang Quraisy adalah orang-orang kafir yang ateis, yang tidak berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sangat berkeyakinan tentang Allah. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaan besar, terus apa yang menjadi bentuk kesyirikan? Terus apa yang menjadi bentuk kesyirikan? Yakni orang-orang musyrikin tersebut terhadap para sembahnya itu, bentuk kesyirikannya adalah menjadikan mereka sebagai perantara untuk mengantarkan kedekatan kepada Allah, dan keyakinan mereka bahwa para perantara itu yang akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin penting yang beliau ingatkan sebelum masuk ke dalam syubhat pula adalah peringatan beliau tentang kondisi kaum muslimin yang ternyata kondisinya lebih bodoh dibandingkan dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Kenapa? Kaum muslimin banyak yang mereka tidak faham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Banyak yang mereka tidak faham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang orang-orang musyrikin mereka faham betul makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang orang-orang musyrikin saking fahamnya tentang makna kalimat la ilaha illallah, mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Karena mereka tahu bahwa mengucapkan kalimat ini itu konsekuensinya meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah, dan menjadikan sembahan itu hanya tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha adalah penafian, penolakan,
sehingga ditolak semua jenis sesembahan, kemudian menetapkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya sembahan yang hak, sembahan yang sebenarnya. Ini adalah hakikat makna kalimat la ilaha illallah yang sebagian besar kaum muslimin tidak faham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Di antara kaum muslimin terhadap kalimat la ilaha illallah, mereka sangka kalimat ini cukup sekedar diucapkan dengan lafaz, sehingga melafazkan kalimat la ilaha illallah telah cukup bagi mereka untuk mendapatkan segala keutamaan kalimat tersebut. Seandainya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu cukup dengan ucapan, cukup dengan lafaz lisan, niscaya orang-orang munafik mereka akan mendapatkan manfaat dari ucapan kalimat la ilaha illallah, sedangkan Allah tegaskan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Yang kedua, di antara muslimin ada yang mereka menyangka makna kalimat la ilaha illallah adalah makna rububiyah, sehingga yang paling terkenal adalah yaitu tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah berkeyakinan bahwa Allah itu sang pencipta, itulah dia telah mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mereka tidak peduli dengan amal perbuatan apapun mereka lakukan selama mereka masih berkeyakinan bahwa tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Mereka tidak peduli dengan mereka itu pergi ke dukun, mereka datang ke kuburan, lalu berdoa meminta-minta kepada ahlul kubur, mereka kolektor jimat-jimat, bahkan mereka menjadi tukang sihir, nggak peduli. Itu semuanya mereka anggap tidak ada kaitannya dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu tuntutannya hanya berkeyakinan Allah sang pencipta. Ini adalah tentu kekeliruan yang sangat besar. Maka dikatakan bahwasanya wal kufarul juhal, orang-orang kafir yang ini bodoh itu ternyata lebih tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan muslimin yang mereka justru tidak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau ingatkan, jika Anda Allah telah berikan kefahaman tentang kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah banyaknya manusia yang mereka tidak faham tentang kalimat la ilaha illallah, dan banyaknya praktek-praktek kesyirikan yang terjadi pada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka layak Anda memiliki dua hal penting. Yang pertama adalah al-farhu bi fadlillah, benar-benar bergembira dengan karunia Allah, bahwa kefahaman Anda tentang kalimat la ilaha illallah itu adalah sebuah karunia besar, adalah karunia yang sangat besar, yang Allah memerintahkan kita untuk bergembira dengan karunia Allah, terlebih karunia yang akan menjadikan penentu kebahagiaan Anda dunia dan akhirat. Yang kedua, ketika Anda melihat fenomena kaum muslimin, banyak yang mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan disebabkan karena kebodohan mereka, maka Anda layak untuk memupuk rasa takut pula dalam hati kita, mengkhawatirkan diri kita seandainya terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Karena orang yang jauh lebih sempurna dalam bertauhid, dalam ilmu dan amalnya, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau masih berdoa kepada Allah SWT, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah ini berhala. Sehingga kalau Nabiullah Ibrahim masih mengkhawatirkan dirinya, padahal siapa itu Nabiullah Ibrahim? Sang imam, imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid, kemudian hamba yang telah dipuji Allah dengan sekian banyak pujian-pujian, bahkan puncaknya adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Nabiullah Ibrahim masih mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan kesyirikan,
Sehingga ini akan meningkatkan kewaspadaan dan akan betul-betul membuat kita senantiasa memiliki semangat yang besar untuk memahami hakikat ini tauhid. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa tidaklah seorang dia membawa dakwah tauhid dari zaman dulu kala Nabi dan para pengikutnya, kecuali selalu akan dihadapkan dengan para musuh-musuh dakwah tauhid. Itu telah menjadi bagian sunatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Dan para musuh ini, namanya para musuh, bagaimana dia akan all out untuk benar-benar menaklukkan lawannya, menyesatkan lawannya. Akan tapi Allah menegaskan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan bimbingan dan akan memberikan pertolongan. Artinya para musuh yang dia targetnya adalah hancurnya musuh, takluknya musuh, dan mereka akan menyesatkan dengan dua cara atau membinasakan dengan dua cara. Yang pertama, mereka akan melancarkan perang fisik untuk hancurnya fisik kaum muslimin. Ini penghancuran secara fisik. Ini yang dikenal dengan istilah al-ghazwul askari, perang militer. Maka target-target syaitan, manusia maupun jin ini berusaha untuk menumpas jasad fisik muslimin. Yang kedua adalah yang dikenal dengan al-ghazwul fikri, menghancurkan pemikiran kaum muslimin sehingga ditumpas pemikirannya, sehingga nggak lagi punya pemikiran Islam. Akan tapi kata Allah, selama seorang muslim itu hatinya bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan dia senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Allah Ta'ala, maka semua makar para musuh itu akan kandas. Cukuplah Allah yang akan membimbing kita dan memberikan pertolongan pada kita. Dengan syarat, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Di mana seorang muslim dia benar-benar bersandar kepada Allah, hatinya totalitas bersandar kepada Allah, dan dia mengikuti bimbingan petunjuk Allah, maka dia akan senantiasa terus di atas as-sirat al-mustaqim. Kemudian para pendengar rahmat Allah Ta'ala, ikhwah sekalian, sehingga yang dikhawatirkan adalah seorang muwahhid yang tidak berbekal ilmu. Seorang muwahhid yang tidak berbekal ilmu, ini yang dikhawatirkan. Dia akan gampang dihancurkan oleh para musuhnya. Kemudian beliau mulai masuk pada pembahasan, yaitu bagaimana membantah syubhat para musuh-musuh dakwah tauhid, yang mereka akan melontarkan berbagai macam penghadangan. Mereka akan melontarkan berbagai macam lontaran-lontaran syubhat dalam rangka menyesatkan kaum muslimin dari siratal mustaqim. Dengan cara diantaranya adalah melontarkan berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam perkara tauhid ini.
menghadapi mereka dengan dua cara, membantah syubhat mereka dengan dua cara. Dengan cara yang mujmal, global, dengan yang kedua dengan cara yang rinci. Cara yang mujmal yaitu membantah mereka dengan senantiasa berpegang teguh dengan ayat-ayat muhkamat. Berpegang teguh dengan ayat-ayat muhkamat. Karena dalam Al-Quran ini ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Maka sibukkan, konsenkan diri Anda senantiasa kembali pada ayat muhkamat. Beliau contohkan, ketika ada orang yang mereka itu membawakan ayat yang Anda nggak faham maksud mereka itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Katailah wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Ayat ini mereka bawa kepada bahwasanya para wali Allah punya kedudukan di sisi Allah, maka mereka pun mendatangi kuburan para wali dan meminta kepada para wali yang sudah dikubur tersebut. Ini adalah syubhat. Dan Anda nggak mudeng maksudnya ayat itu dengan perbuatan mereka meminta kepada para wali itu apa, gandeng cenengannya apa. Maka jawablah dengan cara global. Apa itu? Tegaskan pada mereka bahwa yang namanya ahluz zaigh itu suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga ingatkan, dikhawatirkan mereka itu adalah ahluz zaigh yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minha. Dan adapun orang yang mereka hatinya ada penyimpangan, mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua, tegaskan kepada mereka bahwa yang muhkam dalam ayat Allah adalah larangan berdoa kepada selain Allah siapapun mereka. Ini adalah muhkam. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan pernah sekali-kali berdoa bersama Allah kepada yang lainnya. Ini adalah muhkam. Larangan ayat yang jelas. Dilarang kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan hak kekhususan Allah taala. Ini muhkam. Dan termasuk muhkam itu tidak akan mungkin bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya atau yang satu dengan hadis sahih yang lainnya, enggak mungkin bertentangan. Ini namanya kita berpegang teguh dengan yang muhkam. Dan itulah jawaban untuk orang mereka itu membawakan syubhat yang tidak kita fahami maksudnya. Cukup dengan menjawab yang global seperti ini sebagai pengaman kita untuk tidak terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Adapun secara rinci, ini membantah setiap syubhat yang mereka bawakan. Dan kita sudah melewati ini beberapa syubhat. Syubhat yang pertama, mereka menegaskan kami ini tidak menyekutukan Allah. Nahnu la nusyrik billah. Kami tidak menyekutukan Allah. Ini klaim namanya. Klaim. Bahwasanya kami tidak menyekutukan Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illallah wahdah la syarikalah. Bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang menolak madarat kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah taala. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsi naf'an wala dharran. Dan saya juga bersaksi Muhammad itu adalah tidak punya kuasa apa-apa pada dirinya, baik itu mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Lebih-lebih Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bagus, ungkapan-ungkapan ini bagus semuanya. Yang jelas begitulah klaim mereka awalnya. Tapi lalu dia katakan bagaimana? Walakin ana muthnibun. Tetapi saya ini orang yang berdosa.
berlumuran dengan kotoran dosa. Wasalihuna laum jahun indallah, dan orang saleh itu memiliki kedudukan kedekatan di sisi Allah Ta'ala. Wa atlubu minallahi bihim, dan aku meminta dari Allah melalui para wali tersebut. Ini syubhat pertama, yaitu klaim mereka saya tidak menyekutukan Allah. Lalu dia mengungkapkan keyakinan-keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menyebutkan fenomena para wali itu orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala, kemudian dirinya merasa orang berdosa, sehingga mereka menjadikan para wali sebagai perantara untuk menginginkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Jawablah, kata beliau, dengan apa yang sudah diajarkan beliau kemarin. Apa itu? Kalau Anda mengeklaim Anda punya keyakinan tentang Allah, Allah itu adalah yang menciptakan, menghidupkan, dan seterusnya, dan keyakinan Anda tentang Rasulullah dan Syaikhul Qadri Jalil semisalnya itu nggak punya kuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau hanya begitu, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keyakinannya sama dengan Anda. Anda sebutkan dalil-dalilnya untuk meyakinkan mereka kembali bahwa orang-orang musyrik itu punya keyakinan seperti yang mereka yakini. Kemudian perlakuan mereka terhadap para wali itu adalah menjadikan mereka sebagai perantara untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Terangkan pada mereka, itulah perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Iya, seperti yang kamu lakukan itu. Menjadikan para wali atau orang-orang saleh itu atau sesembah-sembah mereka itu sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Sebutkan ayatnya yang telah ini kita lalui, bagaimana bentuk kesyirikan orang musyrikin Quraisy. Mana budum illa liqarribuna ilal zulfa haula syufa'una indallah. Ini adalah modal pokok yang tidak boleh Anda lupa. Yang tidak boleh Anda ini ragu. Dan inilah yang muhkam tentang orang musyrikin Quraisy. Maka sungguhnya keyakinan Anda dan perbuatan Anda ini persis dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau Anda pakai bumbu, saya ini orang berdosa, mereka orang suci. Orang berdosa itu caranya bukan menjadikan para wali sebagai perantara untuk ini mengantarkan kepada Allah. Orang yang berdosa itu wajibnya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, sehingga klaim mereka saya tidak menyekutukan Allah, itu maka jelaskan bahwasanya perbuatan kamu seperti itu adalah hakikat perbuatan orang musyrikin Quraisy, persis plek, gak ada bedanya sama sekali. Sehingga klaim Anda kami tidak menyekutukan Allah itu hanya klaim semata, tapi hakikat perbuatan Anda persis dengan musyrikin Quraisy. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan haula'il ayat nazalat fiman ya'budul asnam. Bahwasanya ayat-ayat yang Anda bawakan itu kan untuk orang-orang yang menyembah berhala. Fa kaifa taj'aluna shalihina misla asnam? Bagaimana Anda menjadikan orang-orang saleh itu sama dengan berhala-berhala itu? Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman? Atau bagaimana Anda menjadikan para nabi sebagai berhala? Bagaimana jawabannya? Jawabannya sama dengan apa yang telah beliau ajarkan, yaitu di depan. Bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy, terangkan lagi, mereka ini menetapkan, meyakini, mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
sampaikan lagi, letak syiriknya mereka itu bukan keyakinan pada sembahan mereka itu mereka yakini sebagai sang pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus alam semesta. Tapi letak syiriknya mereka itu menjadikan para sembahan itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mereka yakini sebagai syafi', pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah letak syiriknya mereka di situ. Terus kalau mereka ingin membedakan antara perbuatan mereka yang mendatangi kuburan orang saleh dengan perbuatan orang musyrikin yang menjadikan para berhala mereka sebagai sesembahan mereka, kalau mereka ingin membedakan perbuatan mereka dan perbuatan orang musyrikin, maka terangkan kalau orang-orang musyrikin yang diperangi Nabi itu mereka yaitu menyekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan mereka, maka perjelaslah yang mereka sembah itu apa saja. Yang mereka sembah itu apa saja? Apakah sama dengan yang dibayangkan oleh orang-orang tadi? Muslim yang musyrik itu, ataukah sungguhnya sama? Dia bayangkan bahwasanya musyrikin Quraisy atau musyrikin yang diperangi Nabi itu para penyembah berhala, para penyembah patung dan batu dan pohon. Maka terangkan pada mereka, ternyata orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu bentuk-bentuk sesembahan mereka macam-macam. Ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin. Ternyata sembahan mereka macam-macam. Di antaranya ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, dan mereka semuanya dianggap sama, yaitu menyekutukan Allah, dan mereka semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Bacakan pada mereka satu persatu ayat-ayat yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sesembahan mereka. Ada nabi disembah, ada malaikat disembah, ada matahari disembah, ada pohon disembah, ada jin disembah, ada orang soleh disembah. Bacakan mereka kepada mereka itu, sehingga ternyata apa yang mereka lakukan sama persis yang mereka lakukan. Yang dilakukan orang musyrikin yang mengklaim muslimin yang tidak musyrik tadi itu ternyata persis sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin, bahwa yang mereka sembah, sesembahan mereka zaman dulu yang diperangi Nabi bukan sekedar batu dan pohon, tapi yang menyembah juga Nabi, menyembah wali, menyembah orang saleh, sehingga tidak berbeda apa yang mereka lakukan dengan yang mereka dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Ini syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga, mereka menegaskan, mengatakan al-kufar yuriduna minhum, orang-orang kafir itu menginginkan para sembahnya itu dari para sembahnya itu. Sedangkan kami wa ana asyhadu annallah huwan nafi ad-dar al-mudabbir, kami ini meyakini Allah adalah yang memberi kemanfaat, yang menolak madarat, yang mengurus alam semesta. La uridu illa minhu, kami tidak menginginkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalihuna laisa lahu minal amri syai', dan orang-orang saleh itu enggak punya urusan sama sekali, enggak memegang urusan sama sekali. Walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum, tapi kami mengharapkan ini dari Allah syafaat mereka. Apa jawabannya? Kata beliau sangat singkat, inna hadza qaulul kufar sawaun bisawa. Perkataan kamu yang seperti itu plek persis sama dengan perkataan orang-orang musyrikin Quraisy. Sama persis. Mereka itu juga meyakini tentang Allah SWT seperti yang kamu yakini. Dan mereka tidak menginginkan dari para sembahnya itu kecuali al-qurbah wa syafa'ah. Plek apa yang kamu yakini, selesai urusan. Ini singkat soal ini syubhat yang ketiga. Dan kata beliau, tiga syubhat yang pertama ini syubhat terbesar.
Anda faham dengan 3 syubhat yang pertama ini, maka Anda akan faham dengan syubhat yang berikutnya lebih mudah lagi untuk membantah mereka. Syubhat yang keempat yang paling kita lalui, bahwa kata mereka, ana la a'budu ilallah, kami tidak menyembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Artinya kami ini enggak musyrik. Kami ini adalah tidak musyrik. Ungkapan lain daripada perkataan mereka begitu. Wa dal iltija ila salihin wa du'a'um laisa bi ibadatin. Sedangkan iltija, meminta berlindung kepada orang saleh itu, berdoa kepada mereka itu, ini bukan ibadah. Maka untuk menjawab syubhat ini, beliau menggiring dari beberapa sisi. Satu, tegaskan kepada mereka, kamu ini kan sudah tadi menetapkan, mengakui bahwasanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada Anda dan kita semuanya. Anda tadi mengatakan, ana la a'budu ilallah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya kita hanya boleh menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan inilah kewajiban terbesar kita, yaitu wajibnya kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian kalau mereka mengatakan iltija kepada orang saleh dan berdoa pada orang saleh itu bukan ibadah, maka terangkan pada mereka, apa itu yang dimaksudkan dengan yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu apa, dan kemudian makna mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu apa. Tanyakan pada dia. Kalau dia tidak faham, terangkan. Kalau dia nggak paham, maka terangkan. Apa itu makna ibadah? Secara bahasa, secara istilah, bisa Anda terangkan. Terangkan apa itu makna kewajiban kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terangkan makna macam-macam ibadah itu apa saja. Sehingga kalau ternyata mereka itu tidak paham tentang makna mengikhlaskan ibadah dan tidak paham tentang makna ibadah, bagaimana mereka itu mengeklaim dirinya mereka itu kami tidak beribadah kecuali kepada Allah, atau bagaimana mereka mengklaim kami tidak menyekutukan Allah sama sekali. Maka terangkan atau tanya kepada dia, faham nggak kamu makna mengikhlaskan ibadah itu apa? Kemudian terangkan apa itu makna ibadah dan macam-macam ibadah. Kalau tidak mereka nggak paham, terangkan kepada mereka ini. Lalu berikan contoh satu persatu. Contoh umpamanya, kalau ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai Allah dan diridai oleh Allah SWT, seperti yang definisi yang telah kita pahami, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup semua perkara yang dicintai Allah dan diridai oleh Allah SWT, baik itu perkataan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Terus Anda cari contoh. Contoh yang Allah cintai adalah firman Allah, ud'u rabbakum. Allah memerintahkan agar berdoa kepada Allah. Artinya doa itu ibadah. Kenapa? Karena dia dicintai Allah. Kenapa dicintai Allah? Dia diperintahkan Allah. Setiap yang diperintahkan Allah dicintai Allah Ta'ala. Dan yang dicintai Allah berarti itu adalah ibadah. Maka tegaskan pada dia contoh sekarang, bukankah ayat ini adalah perintah Allah kita berdoa kepada Allah? Dan kalau begitu bukankah doa itu merupakan ibadah kepada Allah SWT? Terus Anda terangkan, kalau seandainya Anda berdoa kepada Allah tiap hari siang malam, lalu Anda berdoa kepada malaikat, berdoa kepada Nabi, bukankah berarti Anda menyekutukan Allah? Artinya Anda giring kepada pemahaman ke situ. Biar dong bosnya doa itu ibadah, dan itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila diberikan kepada selain Allah, itu adalah jatuhnya adalah perbuatan, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini contoh, kasih contoh yang pertama. Kalau kurang lagi, tambah contoh yang kedua. Sebutkan ayat fasholli lirabbika wanhar. Contohnya adalah menyembelih. Bukankah menyembelih adalah ibadah yang kalau kemudian ternyata Anda menyembelih untuk Allah dan menyembelih untuk jin, berarti Anda menyekutukan Allah Ta'ala?
Dengan demikian Anda telah menggiring dia faham tentang makna apa itu hakikat memurnikan ibadah dan apa itu makna ibadah, dan Anda fahamkan dia tentang bahwasanya apa yang mereka lakukan berdoa kepada para wali itu adalah merupakan bentuk kesyirikan karena dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang kelima sekarang. Ya, kita masuk ini ya. Sekarang syubhat yang kelima. Siapa ini? Yang hadir siapa ini? Hah? Yang ada di situ ada semua, cuma yang nggak hadir, yang nggak aktifin kamera tadi ada. Yang hadir siapa? Nggak ada. Ya, Vi. Semua ada itu. Ada. Ayo. Ya, Panji, coba baca. Syubhat yang kelima, Panji, silahkan dibaca. Halo, Panji, ada nggak? Indra. Halo Indra, ada nggak Indra? Silahkan baca syubhat yang kelima. Mana Indra? Mana Indra? Hilang. Adnan. Silakan ya baca syubhat yang kelima. Fa in qala atunkiru syafa'ata nabi. Fa in qala atunkiru syafa'atu Rasulullah Syafa'atan Nabi sallam wa tabra'u minha faqal la ankaraha wa la asbara'a minha bal huwa La unkiruha wal bal huwa syafi'u wal mushfa'a wa arju syafa'atahu walakinna syafa'atu kulluha lillahi kama qala ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'an wa la takunu illa min ba'di idznallaha idnillah min ba'di idnillah. Kama qala azza wa jalla man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi wa la yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ay Ayyadhanallahu fihi kama qala azza wa jalla wa la yashfa'una illa liman irtada wa huwa la yarda illa tauhidu kama qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillahi wa la takunu illa ba'di ila min ba'di idni illa min ba'di idnihi wala yashfa'un nabi wala ghairi wala yashfa'un nabiyyu. Itu apa itu? Fa'il atau maf'ul atau huruf? Terus hatta ya'dhanallahu fihi wala ya'dhanu illa li ahli tauhidi baina tabayyana laka anna syafa'ata
syafa'atu kulluha lillah. Anna syafa'ata kullaha lillah. Kullaha lillah. Wa atlabuha minhu wa aqulu Allahumma la tuharrimni Syafa'atahu. Allahumma Syafi'hu fiyya. fi wa amsali. Antum simak ikhwan. Ya, udah khalas. Simak baik-baik syubhat yang ke-5 ini. Fa'in qala, kalau seandainya orang yang musyrik ini mengatakan atungkiru syafa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tatabarra'u minha, apakah kamu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamu berlepas diri dari syafaat Nabi? Ini adalah syubhat mereka, menuduh bahwa ketika kita mengingkari mereka meminta syafaat kepada Nabi, maka mereka menuduh kita mengingkari syafaat. Ini namanya memelintir-melintir, yakni hakikat ucapan. Ketika kita mengingkari yakni acara-acara bid'ah mereka yang tidak ada dalilnya dari Nabi, para sahabat dan para imam-imam, mereka mengatakan kamu nggak cinta Rasul. Ketika kita mengingkari salat-salat bid'ah yang mereka buat-buat, yang isinya syirik, sikap-sikap hulu kepada Nabi SAW, yang mereka buat-buat yang bukan ajaran Nabi, maka mereka katakan kamu mengingkari salawat, kamu anti salawat. Kita tidak pernah anti salawat, bahkan kita diwajibkan bersalawat. Kita tidak pernah benci pada Rasul, bahkan kita wajib cinta Rasul. Yang kita ingkari itu adalah cinta Rasul yang hulu sampai syirik, kemudian salawat-salawat redaksi yang penuh dengan hulu sampai pada ungkapan kesyirikan tentang Nabi. Yang kita ingkari itu adalah ini penyimpangan-penyimpangan, bukan mengingkari hakikat yang diajarkan di dalam syariat. Termasuk ketika ini ahli tauhid mengingkari tentang syiriknya mereka karena meminta syafaat kepada para perantara tersebut, yang itu merupakan hakikat perbuatan musyrikin Quraisy yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa musyriknya orang-orang Quraisy itu karena meminta syafaat kepada para perantara yang mereka yakini para perantara itu adalah syufa'a indallah, para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggapnya para muwahhidin yang mengingkari cara-cara syirik di dalam mengharapkan syafaat ini dianggap mengingkari syafaat. Padahal kita semuanya tahu bahwa para ulama mengajarkan kepada kita tentang syafaat, dan kita berharap dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga syafaatnya para malaikat, dan juga syafaatnya orang-orang saleh. Yang diingkari itu syafaat model syirik. Syafaat ini yang mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam perkara ini syafaat. Maka bagaimana menjawab apa yang menjadi tuduhan mereka? Apakah kalian mengingkari syafaat dan berlepas diri dari syafaat? Maka jawabannya, katakan pada mereka, la ungkiruha, aku tidak mengingkari syafaat, wala atabarra'u minha, dan aku tidak berlepas diri dari syafaat. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam
asy-syafi'ul musyaffa'. Bahkan dalam keyakinan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asy-syafi'ul musyaffa', orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Wa arju syafa'atahu. Dan aku bahkan berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan yang harus kita tegaskan dulu. Mereka menuduh bahwasanya ketika kita mengingkari cara-cara mereka yang syirik dan yang keliru dalam masalah syafaat tersebut, dianggapnya kita mengingkari syafaat. Enggak. Kita ini tidak mengingkari syafaat. Karena syafaat perkara yang telah dibicarakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita tidak mengingkari syafaat. Dan kita bahkan meyakini seyakin-yakinnya Rasulullah SAW adalah orang yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Dan ini adalah pemuliaan Allah kepada Rasulullah SAW. Di mana Allah memberikan hak kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Tetapi perlu kita harus paham tentang prinsip-prinsip tentang masalah syafaat ini. Yang pertama, beliau menegaskan di sini, walakinna syafa'ata kullaha lillahi. Walakinna syafa'ata kullaha lillah. Yang pertama yang ingin ditegaskan oleh beliau, ketahuilah bahwa syafaat itu totalitas adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu totalitas milik Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak punya syafaat, nabi tidak punya syafaat, kemudian para wali enggak punya syafaat. Syafaat itu adalah totalitas milik Allah taala, sehingga Allah menegaskan qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafaat ini totalitas adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang punya syafaat. Ini adalah keyakinan pertama yang harus kita yakini, bahwa hanya Allah yang memiliki syafaat. Selain Allah tidak memiliki syafaat, sehingga meminta syafaat kepada selain Allah sama dengan meminta kepada yang tidak punya. Meminta syafaat kepada selain Allah sama dengan meminta kepada yang tidak punya. Bukankah nabi, malaikat, wali, para syuhada dan semisalnya, mereka Allah berikan hak memberi syafaat? Iya. Mereka Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Tetapi mereka bukan pemilik syafaat. Mereka ini bukan Allah beri syafaat. Beda antara Allah berikan hak memberikan syafaat dengan Allah berikan syafaat, beda. Sekarang bedakan. Kamu tak kasih rumah, beda nggak dengan kamu tak kasih izin menempati rumah itu? Beda nggak? Ya beda. Sehingga para malaikat, para nabi, para wali itu bukan orang yang Allah berikan syafaat, orang yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Ini hak Allah berikan hak. Ini Allah berikan hak, diizinkan untuk memberikan syafaat. Bukan pemilik syafaat. Sehingga kita tidak boleh meminta syafaat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta kepada nabi, kepada wali, kepada malaikat. Tidak boleh. Karena mereka bukan pemilik syafaat. Dan mereka tidak diberikan Allah syafaat, enggak. Mereka Allah berikan izin hak untuk memberikan syafaat. Itu pun tidak serta-merta mereka itu boleh memberikan syafaat.
Mereka itu hanya akan bisa memberikan syafaat itu ketika telah mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh beliau berikutnya, wala takunu illa min ba'di idznillah, dan hak untuk memberikan syafaat itu tidak akan pernah terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun malaikat, nabi, wali atau yang lainnya Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, tetapi mereka sendiri tidak akan pernah bisa memberikan syafaatnya kepada yang lain kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuasaan mutlak tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Mana yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala? Mana ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya, sebelum diizinkan oleh Allah, mereka itu tidak bisa memberikan syafaat seenaknya, semaunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah syafaatul uthma, pemberian syafaatul uthma, syafaat di Ardul Mahsyar, ketika manusia merasa gerah, kesulitan, tersiksa dengan kondisi di Ardul Mahsyar, di padang mahsyar, lalu mereka mendatangi beramai-ramai Nabiullah Adam, ditolak, suruh ke Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, mereka datang ke Nabiullah Nuh, ditolak, suruh datang ke Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim, ke Nabiullah Ibrahim ditolak, sudah datang ke Nabiullah Musa, Nabiullah Musa, kemudian mereka ditolak, sudah datang ke Nabiullah Isa, lalu Nabiullah Isa pun juga nyuruh kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak langsung memberikan syafaat, tapi sujud dulu kepada Allah, lalu memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah dibukakan selama ini, dengan pujian-pujian baru. Setelah itu baru Allah tegaskan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasfa'a was'al tu'ta wasfa' tusyafa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan syafatilah orang engkau mau. Baru diizinkan Allah SWT. Baru Nabi memberikan syafaat setelah diizinkan Allah. Maka sebelum mereka ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat mereka tidak berguna sama sekali. Maka dikatakan, wa kam min malakin la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayatan Allah lima yasha' wa yardah. Berapa banyak malaikat yang di langit yang syafaat mereka itu tidak berguna sama sekali kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada orang Allah ridhai dan Allah kehendaki. Sehingga orang-orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat itu, mereka sendiri tidak bisa langsung memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Karena mereka bukan pemilik syafaat, dan status mereka itu hanya dimuliakan oleh Allah dengan hak memberikan syafaat, bukan pemilik syafaat. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wala yasfa'u fi ahadin illa min ba'di ayatan Allah fihi, dan tidak akan bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka, orang-orang Allah berikan hak memberikan syafaat ini, tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridha kepada mereka.
Siapa yang Allah ridhai itu wa huwa la yardha illa tauhid, dan Allah tidak akan ridha kecuali kepada tauhid, sehingga hanya ahli tauhid yang akan mendapatkan syafaat karena mereka adalah orang yang Allah ridhai, sedangkan orang musyrik maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Maka dikatakan syafaat itu ada dua macam, syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak akan diperoleh, ini orang-orang musyrik. Maka syafaatnya malaikat, syafaatnya nabi, syafaatnya wali, syafaatnya para syuhada tidak ada gunanya buat orang musyrik karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaat. Jadi kalau diringkas masalah syafaat itu, satu, syafaat itu totalitas adalah milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang punya kecuali Allah taala. Yang kedua, mereka yang Allah berikan hak atau memberikan izin hak memberikan syafaat, semisal nabi, malaikat, wali, dan semisalnya, mereka ini statusnya adalah mendapatkan izin hak memberi syafaat, tetapi mereka tidak pernah bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang Allah ridhai. Sehingga hak mutlaknya tetap kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka statusnya dimuliakan Allah untuk memberikan syafaat dan bukan pemilik syafaat. Kemudian, orang yang berhak untuk disyafaati, siapa mereka ini? Mereka hanyalah ahli tauhid. Hanyalah ahli tauhid. Mereka seorang muslim yang bertauhid. Karena Allah tidak ridha kecuali hanya kepada ahli tauhid. Allah tidak ridha dengan kesyirikan dan kekufuran. Yang Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Allah hanya ridha dengan Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Sehingga kalau dia bukan muslim, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Mereka tidak akan diizinkan Allah untuk mendapatkan syafaat. Fa idza kanatis syafa'atu kulluha lillah wa la takunu illa min ba'di idni. Ketika syafaat itu semuanya milik Allah dan tidak akan bermanfaat syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Wala yashfa'un nabiyyu sallallahu wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'danallahu fi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lainnya, malaikat, kemudian para wali, orang-orang saleh itu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan syafaat hatta ya'danallahu fi, hingga Allah memberikan izin kepada mereka. Wala ya'danu illa li ahli tauhid, dan tidak akan Allah izinkan untuk diberi syafaat kecuali yakni ahli tauhid. Tabayyana lak, sekarang jelas bagi Anda, anna syafa'ata kullaha lillah, seluruh syafaat itu milik Allah semuanya. Fatlubha minhu, maka carilah syafaat itu hanya dari Allah, sehingga ucapan Anda yang menginginkan syafaat, ya ini bukan ya Rasulullah aku minta syafaatmu, ya malaikat aku minta syafaatmu, tetapi ucapannya bagaimana? Allahumma la tuharrimni syafa'atahu, ya Allah jangan kau haramkan syafaat nabimu, syafaat malaikatmu, syafaat ini para walimu untukku. Allahumma syafi'u fiyya, ya Allah syafatilah aku, yakni dengan syafaatnya mereka itu, dan yang semisalnya, yang alamatnya memintanya kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kau haramkan syafaat nabimu, syafaat malaikatmu untukku. Ini adalah mintanya kepada Allah Ta'ala, sehingga bukan mintanya kepada nabi atau kepada para wali. Minta kepada mereka adalah yakni bentuk kesyirikan. Minta syafaat kepada para nabi atau para wali adalah bentuk kesyirikan. Sehingga ini syubhat yang kelima. Sehingga syubhat yang kelima ini adalah tuduhan mereka, dianggapnya ketika kita mengingkari
syiriknya mereka dalam hal syafaat ini, kita dianggap mengingkari syafaat. Maka jawablah, kita ini bukan orang mengingkari syafaat. Bahkan kami meyakini tentang adanya syafaat. Dan kami berharap tentang syafaatnya Rasulullah SAW. Tapi perlu Anda jelaskan bagaimana syafaat di dalam agama kita ini. Syafaat ini totalitas milik Allah SWT. Gak ada yang memiliki yang kecuali Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh diminta syafaat kecuali kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka-mereka yang Allah berikan hak memberikan syafaat ini bukan pemilik syafaat. Tapi Allah berikan izin hak untuk memberikan syafaat. Itu pun hanya berlaku ketika setelah diizinkan Allah. Sebelum diizinkan Allah, maka hak-hak mereka untuk memberikan syafaat tidak berguna sama sekali. Sehingga hanya akan berguna syafaat mereka setelah diizinkan Allah Ta'ala. Kemudian orang yang akan diberikan syafaat ini juga begitu. Orang yang diizinkan Allah diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah hanya ridha kepada ahli tauhid, ahlul Islam, ahli tauhid. Dengan demikian kita sangat jelas bagaimana cara kita menginginkan syafaat dari para nabi. Bukan minta langsung para nabi atau para malaikat, tapi minta kepada Allah agar Allah tidak mengharamkan syafaat para nabi tersebut, yakni kepada kita. Ini prinsip yang berkaitan dengan masalah syafaat. Sampai sini ada pertanyaan ya kawan? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, mana? Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Saya ingin bertanya tentang ini Ustaz. Ayat yang tasyabihat itu maksudnya apa? Ya, ayat tasyabihat itu ayat yang samar, ayat yang tidak memiliki makna yang gamblang, yang jelas, yang kemarin telah kita sering ulang-ulang. Jadi ayat itu yang Allah turunkan ada yang muhkamat. Muhkamat itu maknanya jelas, gamblang, cetha, welo-welo, nggak ada tafsir lain kecuali adalah itu. Contoh namanya ayat yang masalah akidah tadi. Yang muhkam, kita tidak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini muhkam jelas. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Ini muhkam. Yang muhkam juga bahwa orang-orang musyrikin itu mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini muhkam jelas gamblang ayatnya, dalil-dalilnya yang menunjukkan tentang orang-orang musyrik itu mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Yang muhkam juga bahwa orang-orang musyrik itu bentuk syiriknya adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara untuk mencari kedekatan dan syafaat. Ini adalah muhkam tentang kondisi orang-orang musyrikin. Kemudian ada orang mereka minta kepada wali dengan mendatangkan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini tentang wali benar. Tetapi apa hubungannya dengan ini perbuatan dia meminta kepada wali? Ini enggak jelas. Ini enggak jelas hubungannya itu. Memang wali itu punya kedekatan dengan Allah benar. Tetapi kaitannya dengan dia datang ke kuburan para wali, meminta-minta pada para wali, itu apa? Ini enggak jelas, enggak ada hubungannya. Maka ini namanya mendatangkan ayat yang mutasyabih, ayat yang samar, maksudnya untuk membela perbuatan dia, yaitu kesyirikan dia. Makanya kalau Anda mendapatkan syubhat seperti ini, seakan-akan dia punya dalil untuk membenarkan syirik, dia minta kepada para wali dengan mendatangkan ayat tersebut. Cara membantahnya, kalau Anda nggak mudeng membantahnya yang rinci, bantah dengan cara global tadi. Membantah dengan cara global yaitu dengan mendatangkan yang muhkamat, mengikuti yang muhkamat. Ini adalah cara membantah secara global sehingga Anda tahu ini larangan Allah SWT seperti ini. Adapun ayat kamu bawa saya nggak mudeng. Saya khawatir kamu termasuk orang yang ahlu zaik yang dikatakan Allah di dalam ayat tersebut. Dan Allah tidak mungkin ayat Allah bertentangan satu dengan yang lainnya. Faham maksudnya yang muhkam dan mutasyabihat. Contoh lagi umpamanya yang muhkam dalam masalah ahkam. Kemarin kita contohkan riba. Allah katakan wa ahalallal bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba haram. Riba haram.
Lalu mereka datang menghalalkan riba dengan membawakan ayat yang enggak jelas. Ini ayat Allah larangan la ta'kulu riba adhafan mudha'afan, jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda. Sehingga dia katakan yang haram itu riba yang berlipat ganda. Adapun riba yang sedikit maka tidak haram. Ini namanya mendatangkan syubhat dengan ayat yang enggak jelas, meninggalkan ayat yang jelas kemudian mengikuti ayat yang tidak jelas statusnya. Kita diperintahkan untuk mengikuti yang muhkam. Ahlul bid'ah mengikuti yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam. Paham? Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Adnan. Iya. Silahkan Adnan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan namun Anda mau tanya. Oh iya, Ustaz. Ustaz, tentang kalimat seperti ini, Ustaz. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Apakah perkataan ini benar, Ustaz, atau mengandung kesyirikan di dalamnya? Terima kasih. Iya, menanti atau mengharap syafaat Nabi dari kiamat kelak benar, tidak salah. Tinggal prakteknya dia bagaimana? Apakah dia itu meminta syafaat kepada Rasulullah SAW atau dia kemudian mengharap syafaat Nabi dengan cara meminta kepada Allah atau ittiba dengan sunnah Nabi dengan mewujudkan tauhid yang lurus? Karena Nabi mengatakan ketika ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatik yaumal qiyamah. Ya Rasulullah SAW, siapakah orang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak dari kiamat? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au min nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang keluar tulus murni dari hatinya atau dari jiwanya. Sehingga kalau maksudnya itu adalah kita berharap syafaatnya Nabi, kemudian menempuh cara-cara yang benar untuk mendapatkan syafaatnya Nabi, itu adalah tidak masalah, tidak mengapa. Kalau kemudian dia maksudnya mengharapkan syafaat Nabi itu, kemudian meminta syafaat kepada Nabi, maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga tinggal dilihat apa yang dia lakukan berkaitan dengan harapan dia untuk mendapatkan syafaat Nabi tersebut. Dengan banyak-banyak berselawat, umpamanya kita melakukan cara-cara mendapatkan syafaat Nabi. Tapi kalau kita kemudian minta kepada Nabi, datang ke kuburan Nabi, meminta kepada Nabi, maka ini adalah mengharapkan syafaat dengan cara yang syirik. Allah Ta'ala alam shawab. Ada? Saya Ustaz. Iya, silahkan Anji. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya memang Allah itu memberikan izin bagi Nabi dan para malaikat untuk memberi syafaat, dan yang diberi syafaat itu pun orang yang Allah ridhoi. Berarti hakikatnya para Nabi dan malaikat ini hanya seperti diberi izin perantara saja, Ustaz ya? Dalam memberi syafaat. Ya, diberikan izin untuk memberikan syafaat atau hak memberikan syafaat, tapi mereka bukan pemilik syafaat. Sehingga statusnya itu dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak memberikan syafaat. Karena tidak setiap orang Allah berikan izin hak memberikan syafaat. Mereka diberikan kedudukan, berarti mereka dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi mereka tetap bukan pemilik syafaat dan tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kendali total mutlak tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi status mereka, ini hak untuk izin, hak untuk memberikan syafaat, ini adalah pemuliaan Allah kepada mereka. Maka dikatakan Syekh Muhammad At-Tamimi, mereka adalah mukramun bisyafa'ah. Mereka dimuliakan oleh Allah ini untuk memberikan ini izin memberikan syafaat, hak memberikan syafaat itu pun dengan izin Allah Ta'ala. Sehingga statusnya adalah orang yang dimuliakan Allah Ta'ala.
Dimuliakan Allah untuk ini memberikan syafaat, itu pun setelah diizinkan Allah juga, untuk menunjukkan tentang kuasa mutlaknya Allah dalam hal ini. Mukramun statusnya adalah orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, ya. Yang lain lagi? Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa sering dengar nama beliau di doa-doa sebagian kaum muslim? Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani sesungguhnya seorang ulama Ahlussunnah yang punya buku akidah. Akan tapi kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, khurafatnya itu kayak Nabiullah Isa yang diyesuskan oleh orang Nasrani, penuh dengan khurafat dan kisah-kisah yang palsu. Sehingga termasuk manakib Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ini kisah-kisah palsu, khurafat yang disebutkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang beliau sendiri adalah seorang yang alim atau seorang ahli hadits, berakidah Ahlussunnah. Tapi kisah tentang beliau sebagaimana kisah Nabiullah Isa yang diyesuskan oleh orang Nasrani dengan segala macam khurafat yang berkaitan dengan ini Nabiullah Isa. Demikian pula tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, wallahu taala alam bisawab. Ya Ustaz, ada pertanyaan titipan dari YouTube. Ustaz, dalam pertemuan sebelumnya untuk hal berdoa, itu pada akhirnya setelah berdoa manusia tetap melakukan untuk mengusahakan agar doa itu terwujud, begitu ya Ustaz? Mengutarakan, jadi mengusahakan. Ya, doa dan ikhtiar, namanya doa dan ikhtiar. Doa kita betul-betul minta pada Allah, kemudian kita pasrahkan pada Allah, kemudian untuk terwujudnya itu ya kita juga mewujudkan ikhtiar. Dengan kita bersandar hati kita kepada Allah, itulah dengan wujudnya tawakal kita kepada Allah SWT. Sehingga tidak hanya semata-mata berdoa kepada Allah Ta'ala, tetapi doa kita juga merupakan bagian ikhtiar, dan doa kita pun juga kita sertai dengan ikhtiar ya dalam perbuatan. Contohnya orang doa minta anak, ya ikhtiarnya ya kawin dulu dengan perempuan, kemudian jima, kemudian baru dia dengan itu punya harapan-harapan kepada Allah Ta'ala agar dengan cara itu dia mendapatkan yaitu anak. Ya, doa disertai dengan ikhtiar. Doa sendiri merupakan bagian ikhtiar juga, tetapi doa sendiri menuntut kita juga berikhtiar secara real. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah SWT, sehingga orang seperti ini, dia kalau berhasil tidak akan sombong, dia akan bersyukur. Kalau gagal, dia akan bersabar, tidak akan putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gimana? Saya pernah mendengar di sebuah salat Jumat bahwa khatib ini menyampaikan, Ustaz, kalau Nabi Ibrahim itu dulunya adalah orang musyrik yang kemudian bertaubat. Bagaimana meluruskan pemahaman ini, Ustaz? Padahal yang saya ketahui bahwa semua nabi itu khatibnya Bahlul. Nabiullah Ibrahim dari tidak pernah walam yakum minal musyrikin, tidak pernah musyrik sama sekali. Nabiullah Ibrahim itu dalam surat Al-A'raf kalau nggak keliru, yang berkaitan dengan yaitu dikatakan mencari Tuhan, itu bukan makomnya, bukan Nabiullah Ibrahim bingung mencari Tuhan, itu sedang dialog dengan masyarakatnya untuk membuat mereka melek. Yang mereka menyembah matahari, mereka menyembah bintang, mereka menyembah bulan, itu semuanya Tuhan palsu karena mereka adalah tenggelam semuanya. Ini makomnya makom dialog, bukan makom kebingungan mencari Tuhan. Nabiullah Ibrahim dari awal tidak pernah melakukan perbuatan syirik, dan beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ini para ulama ahli tafsir berkaitan dengan ini Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan asalnya adalah ini musyrik. Tapi ketika Nabiullah Ibrahim berkaitan dengan menerangkan tentang matahari tenggelam, bulan tenggelam, bintang tenggelam, ini bukan kebingungan mencari Tuhan, tapi dalam makomnya makom dialog untuk membukakan cakrawala kesesatan mereka yang menyembah matahari, bintang, bulan, dan seterusnya itu. Ya. Ustaz, mau tanya Ustaz, terkait di zaman sekarang ini Ustaz,
ada beberapa yang mereka cap sebagai dai yang mengatakan seperti ini Ustaz. Bolehnya dan wajibnya kita melakukan amalan walaupun itu hadis doif, berdasarkan hadis-hadis doif Ustaz. Padahal dengan mereka berargumentasi seperti ini Ustaz, walaupun hadis itu sahih maupun hadis itu doif, itu hadis, itu ucapan Rasul juga, kita juga harus melakukan hal seperti itu gitu Ustaz. Ya, itu namanya juga bahlul juga. Kalau dikatakan dhaif itu nggak bisa dipastikan ucapan Rasulullah SAW. Kalau dipastikan ucapan Rasulullah SAW itu namanya sahih. Itu namanya sahih. Itu berkaitan dengan studi sanad. Dikatakan dhaif itu karena ada perawi yang diragukan atau perawi yang majhul, sehingga ada yang dhaif, dan dhaifnya udah bertingkat-tingkat. Ada dhaifnya itu tipis, ada dhaifnya itu dhaif yang jiddan, dhaif yang super dhaif, bertingkat-tingkat. Sehingga kalau dikatakan itu dhaif itu tidak bisa dipastikan itu adalah perkataan Nabi. Kalau dipastikan perkataan Nabi itu namanya sahih. Tidak perlu kemudian dikatakan ini dhaif. Adapun para ulama yang mereka mengatakan hadis dhaif bisa diamalkan itu sesungguhnya dhaif dalam pengertian ini hasan. Ada sahih, ada hasan. Dhaif yang ringan itu kemudian naiknya itu hasan, kemudian ada yang dhaifnya yang dhaif ini jiddan dhaif juga bertingkat-tingkat. Intinya bahwasanya asalnya yaitu apa yang tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi tidak boleh dijadikan sebagai pegangan. Kecuali ada pendukung hadis sahih yang lainnya, sehingga ada pendukungnya hadis sahih yang lainnya, bukan karena mengamalkan hadis yang dhaifnya, tapi karena ada hadis sahih yang lainnya atau hasan yang ini menjadi pendukung adanya riwayat-riwayat yang dhaif. Tapi asalnya kalau itu dhaif tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan orang sudah tahu persis itu dhaif dan tetap mengatakan adalah qala Rasulullah SAW, maka dia bisa menjadi kadzab, ini pendusta, berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Satu lagi Ustaz, terkait ayat Muhammad dan mutasyabihat tadi Ustaz, itu kaidah atau fadilah yang kita bisa ambil dari itu, kenapa kok tidak Allah tetapkan ayat-ayat Muhammad saja Ustaz? Ya, diantaranya untuk menguji mana orang yang mereka hatinya lurus, mana orang hatinya ya ini yaitu sesat. Maka dikatakan fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighal fitnah wa ibtighal ta'wili. Adapun orang mereka hatinya sesat, punya kecenderungan sesat, maka dia akan bermain dengan mutasyabihat dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil yang cocok dengan hawa nafsunya. Ya, termasuk diantaranya untuk ujian, ya ini apakah seorang dia memiliki hati yang lurus, apa memiliki hati yang ini bengkok atau condong kepada kesesatan. Sehingga orang yang betul-betul ahlul haq akan kelihatan, yang orang yang ahlul dalal, orang yang punya kecenderungan sesat juga akan kelihatan. Cara bermainnya dalam sikapinya, ini ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam shawab. Cukup? Ada yang lain? Kalau sudah, kita cukupkan sekian. Baik sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.